Halo guys, David di sini dan ini adalah Vivo V5 atau V5. Waktu pertama kali HP ini diluncurin, saya dan Bang Moldi dari Sobat HP agak terkejut karena harganya cuma dipatok 3,5 juta. Iya, saya pakai kata cuma karena kalau dibandingin sama HP pesaing dengan harga sekelas kayak F1S, J716, J7 Prime, dan Polytron Prime 7S, spesifikasi dan fitur yang ada di V5 kelihatan lebih tinggi. Jadi, awalnya kami kirain kalau V5 bakal dipatok sekitar 4 jutaan. Tapi, hey, saya sudah sering bilang kalau spesifikasi bukan segalanya kan? Jadi, apakah spek yang lebih tinggi di V5 memang ngebuktiin kalau dia lebih berkualitas? Ayo kita bahas. Kali ini mulai dari kamera depannya dulu, karena kayaknya sebagian besar yang nonton video ini paling penasaran soal kamera depannya. Wajar aja, soalnya Vivo V5 punya tagline Perfect Selfie alias selfie sempurna. Atau kalau mau diartiin ke dalam bahasa yang Indonesia banget, swafoto sempurna. Sebelum kita lupa, kita lihat dulu hasil kamera belakangnya yang secara keseluruhan kelihatan bagus, baik dalam bagian warna, dynamic range, maupun detail. Hasil foto dalam kondisi low light juga bagus. Walaupun awalnya saya anggap sebagai bagian yang biasa aja, tapi ternyata kamera belakang di V5 ini ngasih hasil yang oke walaupun ya nggak mengesankan. Sekarang kita balik ke kamera depan. Supaya resolusi 20 megapiksel kamera depannya kerasa lebih mantap, Vivo juga sudah ngasih pendamping berupa LED flash bernama Selfie Soft Light yang ngasih cahaya soft saat selfie dalam kondisi minim cahaya. Perbedaan yang dikasih lampu ini cukup kerasa, karena foto yang pakai lampu bikin muka kelihatan lebih terang, tapi tetap kelihatan alami dan cahayanya sama sekali nggak berlebihan. Ya, secara keseluruhan saya harus mengakui kalau kamera depan di V5 memang ngasih foto selfie yang bagus, mau pakai soft light-nya ataupun enggak. Kalau dilihat dari depan, Vivo V5 punya penampilan yang mirip dengan HP-HP zaman sekarang, sampai susah dibedain. Di bagian atasnya ada kamera 20 megapiksel yang sudah kita bahas barusan, earpiece, sensor proximity, sensor cahaya, lampu flash untuk selfie, dan LED notifikasi. Di bagian bawah ada tombol home yang juga berfungsi sebagai pemindai sidik jari yang responnya mantep banget, karena akurat dan kencang. Perlu jadi catatan kalau tombol home di sini nggak bisa ditekan alias cuma bisa disentuh. Di sebelah tombol home ada lampu back dan option yang ada lampu backlight-nya. Walaupun layar di Vivo V5 sudah menggunakan kaca 2,5D, tapi efeknya nggak terlalu kerasa karena bagian sisinya punya tinggi yang setara dengan tepian kaca. Sehingga waktu jari menyentuh bagian pinggir HP, yang kerasa bukan lengkungan kaca 2,5D-nya tapi malah bagian sisinya. Di sebelah kanan HP ini, kita bakal nemuin tombol volume dan power. Sedangkan di sebelah kiri ada slot kartu SIM hybrid yang bisa diisi kartu micro SIM plus nano SIM atau micro SIM plus kartu micro SD. Di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, speaker, dan baut. Mungkin ini aksesoris tambahan supaya minimal kelihatan sedikit beda lah dari HP-HP lain. Di bagian atas nggak ada apa-apa alias polos. Sementara di bagian belakang, kita bakal nemuin kamera 13 megapiksel dan LED flash beserta 2 garis di bagian atas dan bawahnya. Plus logo Vivo yang punya ukiran sehingga ngasih tekstur kedalaman ketika kita sentuh. Secara keseluruhan, saya nggak punya banyak keluhan soal desain dari V5, karena ya bahasa desain seperti ini termasuk cari aman. Nggak ada kekurangan, tapi juga nggak menarik perhatian. Untuk kualitas display, sebenarnya saya agak merasa sayang waktu membaca kalau resolusi V5 itu 720p. Karena menurut saya resolusi ini agak tanggung karena ukuran layarnya yang 5,5 inci termasuk besar. Tapi setelah dipakai selama seminggu lebih, ternyata saya betah-betah aja karena warna yang dihasilin HP ini termasuk cerah dan enak dipandang. Keputusan buat pakai resolusi yang nggak terlalu tinggi juga ngasih efek positif ke bagian performa. Tapi sebelum ngomongin itu, kita kelarin dulu ritual baca spesifikasi. Vivo V5 menggunakan prosesor MediaTek MT6750, GPU ARM Mali T860MP2, RAM 4GB, memori internal 32GB, kamera belakang 13 megapiksel, kamera depan 20 megapiksel, sudah menjalankan Android Marshmallow, dan baterainya berkapasitas 3000 mAh. Walaupun kapasitas baterai di V5 nggak kelihatan monster, tapi daya tahannya lumayan impresif, karena bisa ngasih screen on time lebih dari 6 jam. Salah satu spesifikasi yang cukup nonjol dari Vivo V5 adalah kapasitas RAM-nya yang sudah mencapai 4GB. Efek yang dikasih RAM sebesar ini memang lumayan kerasa, karena waktu saya uji dengan cara pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain termasuk game, HP ini nggak perlu susah payah buat ngebuka aplikasinya dari awal lagi. Sayangnya, performa multitasking yang bagus nggak nular ke performa gamingnya. Memang, game-game ringan kayak Subway Surf dan Gardenscapes bisa dijalankan dengan sangat mulus. Game menengah kayak Rooms of Doom juga bisa berjalan dengan lancar.
Tapi waktu diuji dengan game 3D yang berat kayak Suicide Squad Special Ops, barulah kelemahan HP ini kerasa, karena masih nggak mulus waktu dimainkan di setting paling rendah sekalipun. Suhunya juga terasa hangat waktu dimainin game berat, bisa mencapai 39 derajat. Buat skor Antutunya sendiri, V5 punya skor sekitar 40.000. Sementara di bagian sensor, HP ini sudah lumayan lengkap karena sudah punya gyroscope, sensor cahaya, dan sensor magnetik. Bagian yang terasa penting bagi sebagian orang tapi absen cuma NFC. Perbedaan yang paling terasa ketika saya menggunakan HP Vivo dibanding HP merek lain adalah skin FunTouch OS-nya. Contoh paling gampang, HP ini nggak punya app drawer. Jadi, kita langsung geser layar ke kiri buat masuk ke daftar aplikasi. Walaupun beda sama sistem Android lain, tapi hal-hal positif khas Android masih bisa ditemui di V5. Seperti banyaknya daftar Smart Motion yang bisa kita gunakan buat menghemat waktu. Tapi dari sekian banyak fungsi yang ada, saya cuma pakai double tap to sleep, karena males ngapalin shortcut sebanyak itu. Kalau fungsi double tap to wake sendiri sama sekali nggak kepake karena sudah ada pemindai sidik jari yang oke banget. Pada akhirnya, untuk siapa Vivo V5 dibuat? Jawaban yang paling pertama muncul tentu saja buat orang yang gemar mengambil foto selfie. Lalu jawaban kedua adalah orang yang pengen HP dengan sistem operasi Android yang kerasa beda dari Android lain. Selain itu, V5 juga cocok buat Anda yang pengen HP dengan sifat yang cari aman. Karena desainnya mirip sama kebanyakan HP zaman sekarang sehingga nggak mencolok. Resolusinya pas 720p, baterainya nggak kedengeran monster, dan harganya yang nggak berlebihan. Kebalikan dari itu, Vivo V5 nggak saya saranin buat Anda yang hobi bermain game berat, karena nggak bakal mulus dan rasanya bakal hangat di tangan. Demikian review gadgetin untuk Vivo V5. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!